Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Nadia Kanaya dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. DPR perlu bentuk badan independen untuk menjalankan pengawasan terhadap data pribadi masyarakat yang saat ini banyak diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Anggota Komisi 1 DPR RI, Rizky Aulia Rahmanata Kusuma, menjelaskan terkait RUU PDP yang tengah dibahas di Komisi 1 DPR RI, pembentukan badan independen juga harus segera dilakukan untuk memaksimalkan upaya perlindungan data pribadi masyarakat tersebut. Bahwa akan ada komisi atau badan yang independen mengurusi perlindungan data pribadi. Tapi divisi beliau yang dari pandangan saya ini masih akan di bawah naungan Menkominfo. Sedangkan dari pakar kemarin menyatakan bahwa harus completely independent atau independen secara full. Nah, ini yang menjadi ada jarak menurut saya dari apa yang disampaikan oleh Menkominfo dengan para pakar-pakar yang kemarin. Rizky Aulia Rahmanata Kusuma menyampaikan badan independen yang tidak terkait dengan pemerintah jauh lebih bisa berkembang dan maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan. Rizky menekankan intinya badan independen ini dibentuk untuk memudahkan dalam pengaduan dan menjamin keamanan data masyarakat. Perlindungan data pribadi adalah isu yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah serta DPR harus bisa memberikan solusi. Kemarin pakar-pakar sudah menyampaikan bahwa salah satu langkah yang perlu diambil adalah menciptakan body atau badan yang independen untuk mengatasi atau mengadres masalah terkait perlindungan data pribadi. Nadia dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI kembali meningkatkan intensitas aksinya mendukung kemerdekaan Palestina di mana saat ini Israel berencana melakukan aneksasi wilayah Palestina di tepi barat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua BKSAP Mardani Alisera saat melakukan diskusi webinar melalui beberapa channel sosial media dengan tema melawan aneksasi Israel atas wilayah Palestina. Mardani mengungkapkan dalam intensitasnya mendukung Palestina, saat ini BKSAP membuat aksi perlawanan terhadap Israel. Ada 3 poin yang akan dijalankan dalam aksinya. Yang pertama diplomasi. Ya, diplomasi ini luar biasa. Kemenlu dan DPR terus mengangkat masalah Palestina ini di fora internasional secara konsisten. Yang kedua tentu perjuangan di bidang ekonomi. Nah, di sini bagaimana kita betul-betul bisa menekan Israel, quote and unquote, pendukung Israel dengan sanksi, dengan boykot, karena ini kadang-kadang sangat efektif. Gitu. Nah, yang ketiga tentu perjuangan budaya. Nah, ini budaya ini kami lagi coba galakan karena di era sosial media dan yang seperti sekarang ini, quote and unquote, apa yang disebut dengan YouTuber, selebgram, segala macam. Mardani mengungkapkan alasan kenapa Indonesia, khususnya BKSAP, selalu mendukung Palestina karena kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi yang harus ditanggung oleh Indonesia. Karena salah satu beban ataupun tugas negara ikut serta dalam perdamaian dunia dan penjajahan adalah chapter terakhir yang harus kita hapuskan. Fitian dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. BKSAP DPR RI bersama dengan Westminster Foundation for Democracy saling berbagi dan belajar melalui webinar internasional mengenai peran parlemen dalam pengawasan anggaran untuk COVID-19. Anggota BKSAP DPR RI Putri Aneta Komarudin mengatakan banyak masalah yang terjadi di Indonesia terkait pengawasan anggaran COVID-19 juga terjadi di negara-negara lain. Melalui pengalaman parlemen lainnya yang didiskusikan dalam webinar, Putri memahami perlu adanya respon cepat tanggap dari parlemen terhadap permasalahan di daerah perwakilannya masing-masing. Kita melihat di sini bahwa kita sebagai umat manusia sama-sama belajar dari pengalaman satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada cara-cara strategi yang lebih efektif untuk diadopsi di sana, bisa kita suarakan juga di sini gitu. Putri melanjutkan, webinar dengan Westminster Foundation for Democracy ini merupakan bentuk korporasi internasional yang sangat diperlukan karena banyak prediksi adanya krisis ekonomi terjadi setelah pandemi. Maka dengan adanya hubungan internasional yang baik, tantangan ekonomi karena pandemi
dapat diatasi dengan saling bekerja sama membuat strategi. Setelah pandemik ini banyak pihak yang sudah memprediksi akan ada krisis finansial dan itu terjadi di seluruh dunia gitu, bukan hanya di satu region. Jadi kita di sini melihat ketika kita punya hubungan yang baik, relasi kooperasi yang baik dengan negara-negara lain, kita bisa nanti sama-sama membuat strategi dan juga program terkait dengan penanganan dampak ekonomi yang nanti akan datang setelah pandemi ini gitu. Jadi Septia dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria, di antaranya datang dari Komisi 11 DPR RI, terima Dubes Uni Eropa, bahas perdagangan setelah jeda berikut ini. Komisi 11 menerima kedatangan Duta Besar Uni Eropa Vincent Piquet untuk membahas dukungan DPR RI dalam isu perdagangan dunia di tengah pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fathan Subhi mengatakan, kedatangan Dubes Uni Eropa ke DPR RI untuk membahas beberapa isu terkait investasi, perdagangan, dan bantuan Uni Eropa untuk Indonesia dalam penanggulangan COVID-19. Fathan menyampaikan produk UMKM Indonesia mempunyai peluang besar untuk masuk pasar Uni Eropa, namun membutuhkan kerja keras dan bantuan dari negara-negara Uni Eropa. Karena banyak produk UMKM Indonesia yang masuk pasar Eropa, akan tetapi melalui pihak ketiga seperti Thailand dan Vietnam. Tadi mengatakan bahwa bantuan awal untuk COVID yang 6 juta euro sudah mulai dilaksanakan dan terus akan juga satu desain atau simulasi bagaimana tentang sukuk Green Sukuk tadi, kemudian beberapa pendanaan UKM dan juga beberapa fasilitas-fasilitas yang bisa dilakukan oleh Uni Eropa dengan Indonesia. Fathan menjelaskan Indonesia dan Uni Eropa akan membahas sejumlah isu terkait perdagangan bebas secara lebih masif dengan mempertimbangkan kepentingan UKM dan kelompok rentan di Indonesia, khususnya di tengah pandemi COVID-19 dengan mendorong Indonesia untuk lebih aktif memanfaatkan peluang perdagangan tersebut. Tentunya tadi yang lebih penting adalah minta segera supaya perdagangan bebas dibahas secara lebih masif karena ada komitmen UKM, tapi tetap juga komitmen bagaimana kelompok-kelompok yang rentan mendapat proteksi dari kepentingan negara. Gitu. Afi dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah lebih ketat mengawasi seluruh perusahaan untuk mencegah adanya perusahaan yang memanfaatkan kondisi pandemi untuk melakukan PHK sepihak tanpa pesangon. Ditemui dalam rapat Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengkritisi fungsi pengawasan pemerintah dengan banyaknya PHK sepihak yang memanfaatkan situasi pandemi. Neti menyatakan ketentuan mengenai PHK harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kata atau terminologi dirumahkan ini tentu saja juga seharusnya tidak boleh merujuk pada PKB, perjanjian kerja bersama. Kalau kemudian menggunakan perjanjian kerja bersama, ada orang yang dirumahkan dan selama dia tidak bekerja tidak dibayar. Anggota Komisi 9 DPR RI Obon Tabroni mendesak pemerintah menindaklanjuti perusahaan yang terbukti memanfaatkan momen pandemi untuk mengurangi karyawan. Karyawan yang terkena PHK harus mendapat pesangon, pelatihan wirausaha, dan akses permodalan. Obon juga mengkritisi kejelasan jaminan sosial karyawan yang telah di PHK, seperti BPJS Kesehatan yang telah dibayarkan oleh perusahaan. Ada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk mem-PHK pekerja. Ini kan nggak boleh. Dia masih eksis, kemudian segala macam dengan alasan tidak mampu, yang lain-lain. Nah, di persoalan ini yang dibutuhkan adalah pengawasan dari pemerintah. Harus lihat mana sih perusahaan yang betul-betul tidak mampu. Ayu dan Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Setelah berhasil memproduksi 100.000 alat tes kit real-time polimerase, sejak akhir Mei 2020, Komisi 6 DPR RI mendukung upaya PT Bio Farma mengembangkan vaksin untuk melawan COVID-19.
ditemui saat mengunjungi PT Bio Farma di Kota Bandung, Jawa Barat untuk melihat kesiapan vaksin virus corona. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mengatakan, vaksin COVID-19 produksi Bio Farma ditargetkan uji klinis dan BPOM pada Desember 2020. Untuk itu, ia berharap proses produksi dapat dimulai pada Januari 2021 sehingga perekonomian Indonesia dapat bangkit kembali di kuartal kedua tahun 2021. Bahkan ini kerjasama dengan beberapa universitas, bahkan bekerjasama dengan internasional untuk sesegera mungkin bisa menerapkan atau bisa menemukan vaksin ini, dan kesiapannya saya lihat bulan Desember dan kemudian segera akan diproduksi pada kuartal pertama di kuartal pertama tahun 2021. Anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Deborah Tampu-Bolon mengatakan, untuk merealisasikan program uji klinis dan produksi vaksin COVID-19 tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk itu, dirinya berjanji akan menindaklanjuti program vaksin tersebut dengan mengundang PT Bio Farma ke Komisi 6 untuk mendukung dari segi anggaran. Tentu saja ini kan membutuhkan anggaran dari pemerintah untuk mendukung ini. Nah, kita harapkan nanti seperti apa working capital yang dibutuhkan. Nanti kami akan menindaklanjutinya juga bersama dengan Bio Farma. Kami akan undang ke Komisi 6 untuk menindaklanjuti supaya ini benar-benar menjadi program nasional. Dari Provinsi Jawa Barat, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai perlunya penambahan anggaran bagi Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk mendukung program pemerintah memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Perindustrian dan Kepala BKPM di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Mukhtarudin menjelaskan di tahun 2020 pemerintah fokus pada pemulihan dan pengembangan sektor UMKM. Kemudian, di tahun 2021, pemerintah fokus memulihkan sektor korporasi. Kementerian Perindustrian dan Kepala BKPM diimbau meningkatkan kinerja untuk pengembangan industri dan peningkatan investasi di Indonesia, khususnya yang terdampak pandemi COVID-19. Menunjang kinerja kementerian daripada Perindustrian dan BKPM dalam rangka untuk recovery ekonomi, khususnya industri-industri yang hari ini terkoreksi sangat dalam dan sekaligus investasi banyak yang tidak terrealisasi di tahun 2020. Anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukaromah berharap anggaran yang diberikan bagi Kementerian Perindustrian dan BKPM digunakan dengan optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta membangkitkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Membantu penyelamatan penyehatan kembali kepada para pelaku ekonomi terdampak. Terutama industri kecil, terutama juga area-area atau tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang di mana para investor juga di situ. Oki dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah segera membayar utang kepada BUMN agar perusahaan BUMN bisa berperan dalam memulihkan dan menjaga kestabilan perekonomian nasional. Ditemui usai kunjungan lapangan ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Herman Hairon mengatakan pandemi COVID-19 telah berdampak pada pelemahan ekonomi nasional dan keuangan BUMN. Dengan pembayaran utang dari pemerintah, BUMN bisa bertahan dan melakukan kegiatan produksi di masa pandemi COVID-19. Selain itu, penyertaan modal negara untuk BUMN harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Bagaimana kita paling tidak mempertahankan supaya BUMN tetap survive, BUMN tetap bisa berproduksi dan tetap melakukan inovasi gitu ya, sehingga agresivitas di dalam manajemen produksinya tetap bisa mempertahankan dalam situasi COVID-19 ini atau situasi krisis seperti ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menambahkan,
pembayaran utang ke BUMN akan mencegah terjadinya PHK massal di perusahaan-perusahaan BUMN dan bisa berperan mendorong daya beli masyarakat. Di sisi lain, BUMN diminta meningkatkan kinerja untuk penambahan penerimaan negara. Terlepas dari krisis, tentu lompatannya akan lebih jauh dan kita bisa sesuai dengan harapan BUMN adalah sebagai pohon fiskal, sebagai badan usaha yang menyumbang terhadap anggaran belanja nasional. Dari Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong protokol kesehatan diterapkan dengan aman dan baik di Bandara Soekarno-Hatta, termasuk kepada anggota DPR RI yang akan melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat. Usai meninjau layanan keprotokolan bagi anggota DPR RI menghadapi tatanan normal baru di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Wakil Ketua BURT DPR RI Dimyati Natakusumah menilai kesiapan keprotokolan bagi anggota DPR RI sudah berjalan baik. Protokol kesehatan dalam layanan keprotokolan bagi anggota DPR RI tidak boleh diabaikan, baik oleh Angkasa Pura, Kementerian Perhubungan, maskapai penerbangan, serta pengusaha makanan di bandara demi kebaikan dan kesehatan bersama. Dan juga protokol kesehatannya seperti apa, supaya kunjungan kerjanya nyaman, tentram, aman, dan juga jauh dari masalah penyakit. Jangan sampai kunjungan kerja tapi tidak normal, tidak aman, tidak nyaman, tidak tentram, dan ada yang terkena penyakit. Ikut dalam pesawat kan otomatis akan banyak yang terkena. Ketua BURT DPR RI Agung Budi menekankan pentingnya komunikasi antara protokol DPR RI di bandara dengan pihak-pihak terkait, terutama anggota DPR RI. Penerapan protokol pengamanan dan protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta dinilai sudah baik, dan pelayanan protokol di bandara bagi anggota DPR RI diharapkan lebih ditingkatkan. Karena sekarang setiap pengguna bandara harus ada surat, ya itu yang harusnya dikomunikasikan dari pihak protokol kepada anggota yang ingin berangkat, dibantu. Ya, kalau tidak ada suratnya, kemudian bisa menyampaikan kepada anggotanya untuk mengurus dulu. Bisa kalau tidak sempat mengurus, di sini sudah ada, di Terminal 2 ada, Terminal 3 ada, seperti itu. Dari Provinsi Banten, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI menilai anggaran yang dialokasikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk kegiatan pada tahun 2021 masih kurang tepat sasaran. Banyak hal-hal yang bersifat trivial justru menjadi prioritas dalam anggaran yang direncanakan tahun depan. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan BNPT, Komnas HAM, dan LPSK baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i menyatakan BNPT seharusnya dapat menjadi lembaga yang mengkoordinasikan semua perencanaan, kegiatan, serta evaluasi terhadap operasional pemberantasan terorisme. Untuk itu, ia meminta agar anggaran yang diajukan dapat terus mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Syafi'i menyayangkan masih ada anggaran yang diperuntukkan bagi penyediaan seragam pegawai, pengembangan TV BNPT, serta hal trivial lainnya yang tidak sesuai dengan tupoksi lembaga ini. Dari sekian besar anggaran yang totalnya itu 800 miliar lebih itu pengungkapan jaringan terorisnya cuma 1 kali. Kegiatan untuk deradikalisasi itu hanya 20 kegiatan, dan ada satu tugas yang mereka miliki, yakni menciptakan kesiapsiagaan nasional, sama sekali tidak ada anggarannya. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengungkapkan output ketiga lembaga tersebut ada yang masih kurang tepat sasaran. Untuk itu, ia menambahkan anggaran kegiatan dari BNPT, Komnas HAM, maupun LPSK sebaiknya dikaji ulang dan difokuskan pada sektor-sektor yang utama. Output yang mereka ingin tuju itu belum begitu jelas bagi Komisi 3. Mestinya anggaran untuk kegiatan ini itu bisa dikurangi atau bisa di-shifting untuk kegiatan lain yang belum tercover. Alda dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Nadia Kanaya beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.